sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hatrin Meskehane, Sarjana Pertanian, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, pendidikan profesi guru dalam jabatan, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, program studi agribisnis tanaman. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Menengah Kejuruan Lemboraya, Kecamatan Lemboraya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam proses pembelajaran kali ini. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena pimpinan dan rahmat-Nya yang selalu berlaku dalam hidup kita. Karena itu sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada saat ini, kita akan berdoa. Silakan Putri pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Putri. Sebelum kita belajar, hari ini Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, hari ini hadir semua. Semoga kalian hari ini semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Sebagai ungkapan sikap nasionalisme kita, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyi dulu salah satu lagu wajib nasional, dan kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi sedia berkorban untukmu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan atau materi kita hari ini, Ibu akan bertanya dulu tentang materi kita minggu yang lalu. Masih adakah di antara kalian yang masih ingat apa materi kita di tatap muka sebelumnya? Ya, Putri. Budidaya tanaman pangan. Ya, budidaya tanaman pangan. Baik. Secara umum kita telah mempelajari budidaya tanaman pangan, khususnya tanaman apa? Ya, silakan Sherin. Budidaya tanaman padi. Ya, budidaya tanaman padi. Kita telah membahas tentang budidaya tanaman padi. Secara khusus kita telah membahas bagaimana cara panen, bagaimana waktu tanaman padi sudah bisa dipanen. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengenalan tanaman hias. Kita akan belajar mengenai pengenalan tanaman hias. Anak-anakku sekalian, tanaman hias tidak bisa kita anggap remeh. Tanaman hias sangat banyak dibudidayakan, termasuk mungkin di rumah kalian, orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri suka untuk membudidayakan tanaman hias. Dan tanaman hias ini sesungguhnya mempunyai prospek bisnis untuk di masa depan. Artinya, jika kalian telah menguasai bagaimana cara tanam, bagaimana karakteristik, bagaimana cara tumbuh dari tanaman hias tersebut, maka kalian bisa membudidayakan tanaman hias itu, dan tanaman hias itu bisa dijual. Sekarang lagi marak-maraknya orang-orang menjual tanaman hias, dan bukan dengan harga yang murah. Tanaman hias itu orang jual dengan harga yang mahal sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Dan bukan tidak mungkin kalian juga bisa budidayakan tanaman hias dan bisa menunjang ekonomi keluarga atau ekonomi orang tua kalian. Jadi untuk pengenalan tanaman hias kali ini, kompetensi dasar kita yaitu menganalisis karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Sekali lagi bacakan kompetensi dasar kita pada saat ini yaitu menganalisis karakteristik dan syarat tumbuh tanaman hias. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian ada pun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, di situ peserta didik mampu menganalisis karakteristik tanaman hias melalui diskusi dengan benar. Jadi kalian diharapkan untuk bisa menganalisis bagaimana karakteristik, bagaimana syarat tumbuh tanaman hias dalam proses diskusi nanti. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persyaratan tumbuh tanaman hias melalui diskusi dengan benar. Jadi ada dua tujuan khususnya untuk pengetahuan hari ini. Ada dua tujuan yang hendak kita capai. Setelah kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada saat ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian KKM yang harus kalian capai. KKM yang harus kalian capai pada saat ini yaitu 70. Jadi kalian harus mencapai KKM 70 dalam proses pembelajaran kali ini. Kalau tidak sampai 70, ya kalau nilai kalian pada proses pembelajaran kali ini tidak mencapai 70, berarti kalian harus remedial atau mengulang untuk mencapai KKM 70 ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, pada proses pembelajaran kali ini, sebentar Ibu akan menayangkan video pembelajaran bagi kalian. Video pembelajaran itu silahkan kalian simak dengan baik, dengan cermat, dengan teliti, karena sesudah kalian menyimak video itu maka Ibu akan membentuk kalian dalam satu kelompok diskusi. Kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok dan nantinya kalian akan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan itu, kemudian kalian akan menarik satu kesimpulan. Ada kesimpulan nanti yang harus kalian tarik atau yang harus kalian ambil dari proses pembelajaran itu. Ya, setelah tadi kalian mengetahui apa langkah-langkah pembelajaran yang kita lalui pada saat ini, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran bagi kalian. Silakan kalian simak, amati, cermati baik-baik. Tanaman hias atau ornamental adalah tanaman hortikultura makanan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika atau keindahannya, mempunyai nilai ekonomis untuk keperluan indoor, outdoor, rumah potong dan lanskap. Ornamental horticulture adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan budidaya dan penataan tanaman hias. Budidaya tanaman hias dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu florikultur yang mempelajari budidaya tanaman hias sebagai rumah potong, tanaman pot atau tanaman penghias taman. Landscape arsitektur yang memfokuskan pada aspek penataan atau desain taman dengan menggunakan tanaman hias sebagai materinya. Demikian tadi video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita lanjut pada diskusi, ada pertanyaan untuk video pembelajaran tadi? Ya, silakan Iren. Itu berarti tanaman hias ini ada dua, ada yang indoor dan ada yang outdoor. Ya, benar. Tanaman hias sesuai yang telah kita dengarkan dalam video tadi. Tanaman hias itu ada dua kategori, yaitu tanaman hias indoor, artinya tanaman hias yang bisa dibudidayakan di dalam ruangan, dan
tanaman hias outdoor, tanaman hias yang dibudidayakan di luar ruangan. Bagaimana? Bisa paham? Ya, ada lagi? Ya, silakan Jennifer. Ibu, apakah saat kita membudidayakan tanaman hias, kita harus tahu dulu siapa ini? Ya, sebelum kita membudidayakan tanaman hias, kita harus pelajari dulu apa saja yang menjadi syarat tumbuh tanaman hias itu. Karena setiap tanaman hias mempunyai karakteristik yang berbeda-beda atau syarat tumbuh yang berbeda-beda. Ada tanaman hias yang butuh banyak air, dan ada juga tanaman hias yang walaupun tidak sering disiram, dia tahan terhadap panas. Jadi kita harus tahu dulu syarat tumbuh, kita harus tahu dulu karakteristiknya, kemudian kita budidayakan tanaman itu. Kita ada 3 kelompok, silakan duduk per kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kelompok. Silakan kalian cermati, silakan kalian baca langkah-langkah apa dan apa saja yang harus kalian lakukan dalam LKPD ini. Oke, silakan kalian berdiskusi tentang materi yang telah kita bahas tadi. Silakan kalian lihat langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dan apa saja yang kalian harus buat dalam LKPD itu. Silakan berdiskusi dengan teman, dan Ibu sangat mengharapkan dalam diskusi ini semua aktif, semua masing-masing bertanggung jawab, semua terlibat dalam proses diskusi ini. Silakan kalian melihat apa yang harus kalian lakukan dalam LKPD ini, dan nantinya kalian akan mempresentasikan apa yang kalian buat pada saat ini. Waktu untuk diskusi, Ibu kasih waktu 25 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Ya, semua harapkan untuk aktif dalam berdiskusi.
Ya, saat presentasi nanti silakan kalian siapkan moderatornya, moderator dan pembaca materi. Ya, setelah kalian berdiskusi tentang materi yang ada dan LKPD yang ada, sekarang kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Jadi nanti semua kelompok akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan bersama. Silakan kalian menyiapkan satu moderator dan satu pembawa materi. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, ibu mulai dari kelompok 1. Silakan. Mana kelompok 1? Silakan. Terima kasih atas kesempatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Jangan lupa saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Tidak lupa kami memperkenalkan diri. Nama saya Kadewi Permana sebagai moderator. Nama saya Jennifer Eki Sebenarnya sebagai pembaca kesimpulan. Nama saya Tersi sebagai tanya jawab. Nama saya Kristi Remar sebagai pemateri. Kami persilakan kepada Jennifer untuk memaparkan materi. Di sini kalian akan mengabarkan materi kami, diskusi kami. Ada 3 poin yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah 2 kategori tanaman hias. Tanaman hias luar ruangan atau outdoor yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal mengandungkan sinar matahari penuh, contohnya seperti Eucalyptus palem, Greenfield, Heliconia atau pisang-pisangan, bunga sepatu, alamanda, soka. Sekian materi dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Persilakan kepada setiap kelompok untuk memberikan satu pertanyaan. Silakan. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya Seri dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada
jelaskan dua kategori tanaman hias. Ya, jelaskan dua kategori tanaman hias. Silakan, siapa yang menjawab? Ya, Sari. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tanaman hias luar ruangan atau outdoor yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal memerlukan sinar yang penuh. Contohnya seperti keluarga palem, bougainville, heliconia, pisang-pisangan, bunga sepatu, alamanda, soka, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tanaman hias dalam ruangan atau indoor adalah tanaman hias yang dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak memerlukan sinar matahari. Itu jawaban dari kami. Kembalikan kepada kelompok itu. Terima kasih atas jawabannya, kami sudah terlupa. Ya. Terima kasih kepada kelompok itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya, selanjutnya giliran kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Moderatornya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Oh, Terima kasih atas waktu dan kesempatan kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkannya. Saya Misalnya Presita Cuma sebagai moderator, lalu sebagai pembahasan. Saya Misalnya sebagai saya Sylvia Tomana sebagai jawab. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait yang menjelaskan dua kategori tanaman hias. Tanaman hias dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanaman hias di luar ruangan atau outdoor dan tanaman hias dalam ruangan. Yang pertama, tanaman hias di luar ruangan atau outdoor adalah tanaman hias yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal memerlukan sedangkan tanaman hias dalam ruangan atau outdoor adalah tanaman hias yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tidak memerlukan sinar matahari. Pertanyaan yang kedua, mengapa sebelum melakukan budidaya tanaman hias kita perlu mengetahui setiap karakteristik tanaman hias? Karena jika kita ingin mendapatkan hasil tanaman yang berkualitas, kita harus mengetahui masing-masing karakteristik tanaman tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan pertumbuhan dan pengembangan tanaman hias dengan secara tumbuh? Kalau secara tumbuhnya bagus, pengembangannya juga baik. Terima kasih buat jawaban kami. Sejak kami dilakukan, saya kembalikan menunjukkan terima kasih kepada ini. Di sini saya akan membuka jawaban. Sesi tanya jawab. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ada ya, silakan kelompok 1, Bayu. Oh, Iren ya, silakan Iren. Apa saja persyaratan tumbuh tanaman hias? Apa saja persyaratan tumbuh tanaman hias? Silakan dijawab. Terima kasih. Yang kedua, Saya Sylvia Tomana akan menjawab tanaman hias. Tanaman hias yang pertama suhu, yang kedua sinar matahari, yang ketiga pelembapan, yang keempat curah hujan, yang kelima angin, yang keenam pelembapan. ya. Bagaimana kelompok 1? Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3 ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada saat ini. Kita berikan aplaus.
Bambang sebagai moderator, Inka Kristianbelu sebagai pembawa materi, Billy Revian Malaha sebagai sesi tanya jawab, dan Milan Amatasi Supari sebagai pembaca kesimpulan. Jumpa dengan kami Inka, kami persilakan. Baik, izin saya akan bertanya. Jelaskan dua kategori tanaman hias. Tanaman hias dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, indoor adalah tanaman hias yang dapat tumbuh secara optimal dan kehidupan sinar matahari. Yang kedua, outdoor adalah tanaman hias yang dapat tumbuh secara optimal dan memerlukan sinar matahari. Mengapa sebelum melakukan budidaya tanaman hias, kita perlu mengetahui setiap karakteristik tanaman hias terlebih dahulu? Karena tanaman hias memiliki nilai estetika serta penampilannya mendukung keindahan, sehingga warna yang kita letakkan tanaman hias terlihat lebih estetik. Bagaimana hubungan dan pengembangan tanaman hias dengan cara tumbuh? Hubungannya ialah tanaman hias dapat berkembang dengan baik jika tanaman hias memenuhi seluruh syarat tumbuh. Terima kasih. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengajukan pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan. Nah, silakan. Kelompok satu. Silakan kepada kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa saja golongan tanaman hias berikut? Di mana? Apa saja golongan tanaman hias berikut? Golongan tanaman hias berkayu. Oke. Apa saja yang tergolong dalam tanaman hias berkayu? Silakan, siapa yang jawab? Melani, ayo. Contoh tanaman Contoh tanaman hias berkayu ialah seperti bebatu semak, bundalat, atau pohon. Tanaman berkayu dapat digabungkan penanamannya dengan tanaman pokok herba. Akan tetapi jika menggabung keduanya perlu diperhatikan kebiasaan hidup masing-masing jenis, warna, tekstur, luas kanopi, dan kemampuan adaptasinya. Terima kasih. Terima kasih penjelasan yang baik. Terus jawaban yang diberikan. Ya, ini sudah hasil jawabannya. Masih ada? Ya, kelompok dua, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan golongan herba? Tanaman hias herba. Apa yang dimaksud dengan tanaman hias herba? Tanaman hias herba adalah tanaman yang batangnya tidak berkayu. Pada umumnya jenis ini banyak digunakan untuk tanaman hias indoor. Ya. Diberikan kepada kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Masih ada lagi? Dan Terima kasih atas kesempatannya. Silakan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil dari apa yang telah kalian diskusikan, untuk menarik kesimpulan pada saat ini, Ibu akan memberikan kesempatan dulu kepada semua kelompok, masing-masing kelompok menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Ibu mulai dulu dari kelompok 3, silakan. Apa yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Silakan disampaikan. Sebagai siswa kita dapat mengetahui seluruh kebutuhan, perkembangan, dan pertumbuhan tanaman hias. Ya. Lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Kesimpulannya, tanaman hias memiliki
dua kategori, yaitu tanaman indoor dan outdoor. Sebelum kita melakukan budidaya tanaman hias, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dan cara tumbuh tanaman tersebut agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2. Tanaman hias kita kategorikan menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Juga masing-masing karakteristik tanaman hias memiliki secara tumbuh dan berbeda. Jika secara tumbuhnya bagus, perkembangannya juga baik. Ya, terima kasih untuk setiap kesimpulan yang telah kalian sampaikan pada saat ini. Dari semua kesimpulan yang kalian ambil, Ibu menarik satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari karakteristik dan tanaman hias, yang pertama, tanaman hias dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman hias luar ruangan atau outdoor dan tanaman hias dalam ruangan atau indoor. Kemudian kesimpulan yang kedua, tanaman hias dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi, siklus hidup, bentuk daun ataupun karakteristik lainnya. Dan kesimpulan yang ketiga, persyaratan tumbuh tanaman hias yaitu suhu, sinar matahari, kelembaban, curah hujan, angin, dan penguapan. Dan setelah Ibu menyimak atau mengamati setiap proses pembelajaran pada hari ini, semua berjalan baik, pada diskusi tadi semua terlibat, dan Ibu mengharapkan pada diskusi kedepannya akan lebih baik lagi daripada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan topik pembelajaran kita pada tatap muka yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang media tanaman hias. Kita akan mempelajari tentang media tanaman hias. Bagaimana itu media tanaman hias? Nanti akan kita pelajari pada tatap muka berikutnya. Dan Ibu sangat mengharapkan untuk kalian tetap semangat belajar. Semangat belajar, luangkan waktu belajar, kerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, karena semuanya itu akan menjadi bekal kalian dalam mencapai setiap harapan dan cita-cita kalian. Dan untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada saat ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan telah menyertai perjalanan pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Silakan anak putri pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan pada akhirnya Ibu mengucapkan terima kasih untuk keaktifan kalian dalam proses pembelajaran kali ini. Sampai kita ketemu lagi pada tatap muka berikutnya dan selamat siang. Siang.